Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa taslim ala sayyidina syafi'ina maulana wa qurrati Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sepatutnya memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesyukuran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syukur dengan pandai bersyukur sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Syukuran barang langka. Karena ya barang langka ya nak laku dengan tahu pandai bersyukur. Oleh sebab itu marra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi rajulin fis suq. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab liwat di pasar in Pekan, menemukan seorang laki-laki. Fa idza bir rajuli yad'u wa yaqul. Laki-laki ini sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata di dalam doanya, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang sedikit. Ya Allah, berpihak aku dari hamba-hamba ihdi. Dengar doa dengan mama nenek Sayyidina Umar bin Khattab keketuan, karena ya doa mendengar doa ya, yang semacam doa seperti ini. Maka beliau bertanya, min aina ataita bihadzal du'a? Dari mana engkau datangkan doa seperti ini? Aku tidak pernah mendengar doa seperti orang detik. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hamba yang sedikit. Apa kata laki-laki ini menjawab pertanyaan Sayyidina Umar? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang pandai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita ya, yang ada di majelis ini termasuk orang-orang yang pandai syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengajar kita doa nanti kita pandai, nanti kita cepat syukur timpa idah. Syukur timpa Allah nikmat. Jangan dengan sakit kita sehat awak. Datang musim penyakit ya, anak ta sehat, awan ta sehat, kita ndak sehat, alhamdulillah. Syukur timpa Allah Subhanahu. Dan sehatnya ini ma'asyiral muslimin ya nak bau bayar lek kepeng kadang-kadang. Wah bebeak sakit, kelem nimbus, kelem tatap bayarnya. Si mahalna arnin sehat. Tatap bayarna kelem. Yang kita dulu syukur tiba Allah Subhanahu wa taala. Membayang kita terima sehat. Membayang kita mampu kita ibadah. Mengajar dia doa sih Nabi SAW nanti pandai syukur tiba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa terbaca ya
Gerak sembahyang atau sebelum selesai saat sembahyang, sebelum salam. Nah, nomor membaca doa. Ya, nanti kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di pandai syukur timpa idah. Selawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini berkahi dasi Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat-selawat yang sering kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal timpa kita. Karena semakin kita kerang selawat timpa ida, semakin kita kenal timpa ida. Semakin sering malaikat nyampean salam timpa ida. Karena salam ini kan sampai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau hidup tidak. Lagu alamnya alam dunia, alam barzakh. Lagu sampai ya salam timpa ida akhirnya sebutna renta si malaikat ini nyampe yang salam timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam perkenalan renta sehingga penjeluk kiamat no karing dan anda ita langsung sebut darenta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun sering berselawat timpa ida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kamu syafaat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masuk kita pada kesempatan malam ini hadis yang ke 47, hadis petang nasab itu. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita masih di dalam bab sabar nih. Pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang pentingnya kita mengendalikan emosi, marah, terbecat emosi di dalam hidup. Jadi Imam Nawawi akan membawakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang pentingnya kita mengendalikan emosi. Nabi SAW bersabda, "Man kawama ghayran wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa." Ayai mampu menahan amarahna bedak silina. Ghayran itu maksudnya adalah amarah, sesuatu yang sudah penuh marah, lumur ngisi si ai karinga kedi lalu kita mun ngisi malik wah nyembuang. Nah, betul juga silin dengan nenek gina kedi lalu kita tumpah wah. Nah, ayai mampu nahan silina amarah nenek, wa huwa qadirun ala ayyun fidah, sedangkan dia mampu dengan nenek mampu lampiasan menumpahkan marahnya itu, mampu berbalas timpa dengan sini beliania misal ngejek nasi biak beci, sumpah nasi biak beci, dan mampu dia membalas kali jahur dong. Lagu tahanna arah keutamaanna. Apa keutamaanna? Da'allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati. Allah gin mubin pinjeluk kiamat. Mubinda si Allah Subhanahu wa taala dengan inahan amarah dan pinjeluk kiamat di hadapan seluruh manusia.
pinjulun lapuk manusia hatta yukhayyirahu minal huril ain ma syaa, sampai pilihan ia suruh yang milen bidadari bejak na pilen. Ketika membaca hadis ini sebenarnya kita nenek wajib kita mau bidadari duit, mau kita bidadari ribuan bidadari, mau satu kemah doang 100 bidadari mau kita. Lalu apa keutamaannya nenek? Ternyata keutamaan no pin padang mahsyar ini kejadiannya masih dia napin sorga, dan ini merupakan kabar gembira sebelumnya teman sorga. Dengan jak lelah mikiran selamat ya buat ya selamat ya susah itu padang mahsyar ini kan ya. Mikiran selamat iya, nunggu catatan amal susah manusia. Lalu dengan neneknya sebelum natama sorga masih pin padang mahsyar memberikan kabar gembira, disuruh memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Keutamaan bagi dengan mampu nahan silina, mampu yang kendali yang silina, padahal mampu yang membalas. Jadi dia akan diberikan pilihan untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Hurul ain, al-hur jam'u hawra. Apa yang dimaksud dengan hurul ain? Bidadari ya. Jamak dari hawra. Wa hiya shadidatul bayadi fil aini, karena saking putihnya matanya. Wa shadidatus sawadi, dan saking hitamnya di matanya itu. Maksudnya cantik jelita. Wal ainu jam'u aina wa hiya wasi'atul ain. Allah matana wal murad huna al hisanu minan nisa. Cantik. Maksudnya perempuan yang sangat cantik. Matana melong, santer bedang napin matana, santer putih napin matana. Maksudnya adalah sangat cantik bidadari ini, yang dia disuruh untuk memilih bidadari ini bagi dia yang mampu menahan amarahnya. Nah ini ya hadis ke petang dasar itu. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, al-hazzu ala qazmil ghaizi. Ya, hadis ini memberikan faedah kepada kita ya. Terdapat faedah mengenai anjuran bagi orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Mampu yang kendalian silina, padahal mampu ya gitu bebalas kah? Lalu tahan nalena, sabar, ya. Pinah lapu perkara, maraita jadi guru endah kadang-kadang kobea, santer nakal na misal, tidak itu, belental kakennya doang, lalu mampu kita nahannya. Dan ini berat masalah, berat sekali, ya. Apalagi tak mampu menghukum, melampiaskan amarah itu sesuatu yang sangat berat. Yang orang gede mau dengannya. Yang kedua, tu'tabaru qimatul afwi 'indal qudrati 'alal intisab. Dia dinamakan sebagai seorang yang pemaaf itu ketika dia mampu menahan amarahnya, ketika dia mampu melampiaskan amarahnya itu. Lamun dia mampu jin bebalas misalnya bayak ngarnina sekedar apa rano, sekedar jengkel, sekedar silih dalam hati lagu dengan pelian nenek bisa. Amunan nenek ya termasuk ya ngijik na ya lagu dengan pelian. Lah, tahan yang silina. Ya. Melina aja. Balas lagu dengan belian. Nah, ini yang nanti yang termasuk. Jadi dengan termasuk ini adalah dengan seorang pemaaf itu dikatakan dia pemaaf ketika dia diejek dan dia mampu untuk membalas, melampiaskan amarahnya. Quwwatul iradati
Faedah yang ketiga, quwwatul iradati wa quwwatul syakhsiyati tadhharani fil mawaqifil harijati al-muthirati lil ghadabi wal hayajan fayamlikul insanu zimama ghadabihi wa yaqzimu ghayrahu. Hadis ini menunjukkan ya, keutamaan mengendalikan marah, padahal dia mampu melampiaskan amarahnya, yaitu dengan diberikan kabar gembira terdahulu, ya, terlebih dahulu berupa diberi pilihan untuk memilih bidadari surga di saat orang-orang memikirkan nasibnya itu pada maksud. Ya, nak keluar masih nasib kan lagu ya jawab. Suruh milih bidadari wah, berarti ya Pak positif Pak kita masuk surga. Suruh milih bidadari. Padahal dengan jaya tuang nasibna selamat kini ya kini masih panjang perjalanan lelah nganti masih ribuan tahun kan nganti di padang mahsyar. Lagu lamun tawah arah kabar gembira itu aja pecah di dapna. Dekat harus miliaran tahun PK. Lagu munawahara jaminan aja ya pecah di dapna. Kareng tanung kedua kan lah kita jawab santai wah berarti dengan ini ya santai. Dan para ulama mempersyaratkan seorang mendapatkan kedudukan yang tinggi berupa kabar gembira ini, yaitu selama itu dia lakukan karena Allah. Nah entahana silina nenek ya tahannya kecuali harapan pahala takut ditimpa Allah. Allah yang kita ganjaran gede beli nah dia pun tahannya. Ya, adapun jika dia lakukan tidak karena Allah, maka dia tidak mendapat keutamaan ini. Misalnya ya nenek, ya nagirang sini memang dengan nenek, nangeje nang kumbe, ya nagawe ya karena Allah Taala nahan amaran ini. Banyak namu pahala. Ya, marangkat diburu endah dengan nenek, jenlangan namu balas nenek boleh anda iya, ya. Atau polisi misalnya, ada yang ya keluarga polisi nih, nerani, atau dengan berkedudukan, ya nerani jadi nama balas, padahal milih nama balas. Aku karena berdang kedudukan dengan nono, ya nama balas jadi. Nah, mau dengan ingat aja ya nama keutamaan. Jadi dengan mau keutamaan no, semata-mata ia nahan amarah dan ini karena Allah. Padahal dia mampu melampiaskan amarahnya itu. Nah, mau ya keutamaan. Dan Islam memandang tinggi kedudukan orang yang mampu menahan amarahnya walaupun mampu melepaskannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardh, 'uddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas ya langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Sedia yang nasi Allah Subhanahu wa taala bagi dengan bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kadhiminal ghaiz. Itu bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat sempit maupun di saat lapang. Wal kadhiminal ghaiz. Nah, dan dia mampu menahan amarahnya. Surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking belikna keutamaan kita nahan amarah ta padahal kita mampu lampiasannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Nabi SAW bersabda, "Ma min jur'atin a'zamu ajran 'inda Allah min jur'atil ghaizin qawamaha 'abdu tiwa'a wajhillah." Tidaklah satupun ya, menahan yang lebih agung. Tidak ada satupun yang menahan yang lebih agung pahalanya di sisi Allah daripada menahan amarah kemarahan yang ditahan seorang hamba karena mengharapkan wajah Allah. Peniatan, ya, peniatan jangan mampu lampiasan amarah pe tahan pe ya peniatan pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ihtisab, berharap pahala, ya, menahan diri, itulah syarat kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis tentang sabar ini. Nabi SAW banyak mencontohkan kepada kita tentang hal-hal ini. Ya.
Di antaranya di dalam hadis disebutkan Man Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku, ya, kata Anas bin Malik, berjalan bersama Nabi SAW. Wa alaihi burdun najraniyun ghalizul hasyiyati fadrakahu a'rabiyyun fajazabahu jazbatan shadidatan hatta nazartu ila safhati 'atiqin nabi sallallahu alaihi wasallam qad atharat bihi hasyiyatu ridai min syiddati jazbatihi. Jadi kata Anas bin Malik, wah aku leka bareng Nabi SAW. Karena Anas bin Malik ini kan pembantu dekat Nabi SAW. Pembantu Nabi SAW, beliau bercerita, wah aku leka bareng Nabi SAW jalan. Dan beliau Nabi SAW sedang memakai rida, burdah, sejenis kain lah. Najran, ghalizun yang kasar. Merangkun anduk lah. Nanti dasi Nabi SAW kain ini betina selimut selengka anda selimut burdah nenek. Fa adrakahu a'rabiyyun, kemudian beliau bertemu dengan Arabi, dengan Arab Badui. Dengan Arab Badui ini saya tuang adab lah, yang tuang sopan santun, kasar lah, kasar. Adalah Anas bin Malik bareng Nabi SAW, bareng Arab Badui. Fajazabahu jazbatan shadidatan hatta nazartu ila safhati 'atiqin Nabi SAW. Betak nas selimut Nabi SAW, padahal Nabi ini kan, namun sahabat biasa aja, sopan. Timpak Nabi SAW dengan Badui ini, betak nalah kain kasar ini akan santun dengan Nabi SAW. Lagu sahabat nenek, lagu memang yang tuang sopan santun. Nabi itu selalu mengerti ya. Ya. Nabi itu selalu mengerti dah. Sampai membekas abang belong dah Nabi SAW sih betakan simbut nenek. Edas beras lah. Sampai beras lah Nabi SAW. Min syiddati jazbatihi, karena kerasnya tarikan dari orang Arab ini. Summa qala, ya. Kemudian dia mengatakan dengan para Badui ini berkata, murli min malillahi alladhi 'indak. Ya Muhammad, ya nang itu ya Rasulullah. Kurang sopan lah, ya. Wahai Muhammad, berikan aku harta yang ada, yang diberikan oleh Allah kepadamu. Embeng aku harta, ingin nasi Allah Subhanahu wa taala no. Ini laku padahal nih. Lagu yang nanya tuang sopan santun. Faltafata ilaihi fadhika. Lagu Nabi SAW no, ya di sini. Padahal kurang sopan dengan ini. Tidak lagu tuang dah. Enggak naga. Kenapa? Faltafata ilaihi fadhika. Beliau menoleh kepada para Badui ini dan beliau tertawa. Ya di sini. Tahan dalah tawa Nabi tersebut. Tsumma amara lahu bi'aqa, kemudian diperintahkan untuk diberikan. Jadi Nabi SAW dia ada baca sili untuk anda dengan jiwa lengankah, ya sopan santunna, ya, daerahna. Nabi SAW mengerti keadaan suatu kaum. Namun kita aja nasalib kita si kebeak, pepetnya si kebeak nabi langan kan sili dah. Kebeak kalian ngajar ya, ya. Atau tabrak nanu, tapi misalnya apa anak motor tanus tabrak nasi kebiak benci, tidak tidak lo kalian tahu ngakannya kan betul. Lalu nita, lalu Nabi itu sebelum ngajar kita, ya sabar-sabar lah, ya
bersabar-sabar. Di dalam riwayat yang lain diceritakan, qala Anas, ini cerita dari Anas bin Malik juga, kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW, ya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, min ahsanin nasi khuluqan, Nabi Nuh adalah paling bagus akhlaknya, paling bagus akhlak Nabi SAW. Fa arsalani yawman li hajatin, suatu hari Nabi SAW mengutusku, menyuruhku untuk suatu keperluan, mungkin beli kepala, suruh Anas bin Malik beli kepala dari Nabi SAW. Faqultu wallahi la azhab. Wahai Anas, masih benci Anas bin Malik nih soalnya kan, umur 10 tahun Anas bin Malik. Anas, beli yang aku apa, kayak misal pakaian atau apalah, ya, makanan di pasar. Apa kata Anas menjawab, wallahi la azhab, demi Allah saya tidak mau, katanya Anas bin Malik, padahal pembantu nenek, demi Allah ya aku mele. Nabi itu sesuatu yang ada sili, lamun itu jatuh suruh anaknya misal sang sili tadi ina kurun suruhin bebea. Wa fi nafsi an azhaba, lagu pendalam jiwaku ja, dalam hatiku ja mele, gitu lalu doang kata Anas. Lagu ia berjorak kan si Nabi Sallallahu. Lagu Nabi Sallallahu ya ada sini dengar jawaban Anas. An azhaba lima amarani bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kharajtu. Beliau mengatakan aku pun pergi. Sudah aku belanja, ya, aku pun pergi. Hatta amurru ala sibyanin wa hum yal'abuna fis suq, sampai aku melewati anak-anak kecil yang sedang bermain di pasar itu. Padahal Nabi SAW nyuruh Anas bin Malik kan tidak pecat meliang idah pan ini. Lagu kita anak bepia main-main di pasar yang seumuran dengan beliau Anas bin Malik. Milu lah, ya Anas bin Malik main-main. Terus datanglah Nabi SAW. Faida Rasulullah SAW qabidun biqafaya min wara'i, fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, faqala ya Unais idhhab haitsu amartuk. Nganti dah jaga dapat si Anas bin Malik di pasar, nganti dah belum Anas bin Malik dan beketuan, wahai Anas, wah gawe peke seluruh kue peno. Wah padahal Nabi itu selalu suwe dan nunggu Anas bin Malik. Namun itu aja mungkin anaknya suruh suwe ya, padahal kita butuh becat apa paling yang beli nenek. Sang kendam yang di. Lalu Nabi itu selalu aja tenang tidak. Dia dah terburu-buru. Wah gawe peke apa yang suruh kue peno. Qultu na'am ana azhabu ya Rasulullah. Nggih, lagu pintu lalu ane. Wah suwe Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang gawe masih Anas bin Malik. Bro daging lalu. Lagu yang Nabi ada sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lembut. Ya ada terburu-buru mengambil keputusan. Qala Anas, sehingga Anas radhiyallahu anhu bersaksi, wallahi laqad khadamtuhu sab'a sinin. Demi Allah kata Anas bin Malik, sungguh aku telah melayani Nabi SAW itu selama 7 tahun, sab'a sinin, atau 9 sinin, atau 9 tahun. Ma'alimtu qala li syai'in sana'tu lima fa'alta kadza wa kadza, wa la li syai'in taraktu hal la fa'alta kadza wa kadza. Lagu Nabi SAW jangan melayani lidah selama siwa tahun atau 10 tahun. Ya ada wah nyilang aku ke Anas bin Malik. Ya ada wah sini ke Nabi SAW. Padahal tiba pembantu dan nenek. Bisa saja Anas bin Malik banyak berbuat kesalahan. Ya, lagu ya ada wah rukat Nabi SAW kumbina ke yang pegawe iya nenek-nenek. Kumbina ya pe tinggalang iya nenek-nenek. Ya ada sini kan, ya ada komentar Nabi SAW timba bantuan. Ini menunjukkan beliau itu pemaaf,
Nabi kasus ini. Ya, dia ada pecat sili, dia ada pecat emosi. Nah, ini cerita dari Nabi SAW. Nah, kita masuk ke hadis yang ke-48. Kita baca selesai bab sabarnya, masih banyak, masih panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadis yahka Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ismuhu Jariyah bin Qudamah. Anda adalah Jariyah ibnu Qudamah radhiyallahu anhu. Anda adalah Jariyah ibnu Qudamah. Ida berketuan timba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ausini, berikan saya wasiat. Tausiyatan tajma'u khairat dunya wal akhirah. Sebuah wasiat yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Wa fi riwayatin akhbirni bi'amali yudkhiluni al-jannah wa la tuksir alayya la'alli aqilu. Di dalam riwayat yang dikatakan, berikan kabar kepadaku tentang satu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga, dan jangan perbanyak nasihat itu kepadaku, ya. Mudah-mudahan aku dapat melaksanakannya. Maka berketuan kepada Rasul. Laku wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jariyah bin Qudamah. Fa awsahu sallallahu alaihi wasallam alla yaghdab. Qala la taghdab. Beliau sallallahu mengatakan la taghdab. Jangan kau marah. Ya, dipencet sini. Faraddada miraran. Orang ini pun meminta lagi wasiat. Tahu? Ya, aku pencet sini, aku gawe ya. Araki wasiat lain malik. Maka ya, Jariyah bin Qudamah. Qala la taghdab. Nabi SAW memberikan wasiat lagi, jangan kau marah. Kuat dia berlaku wasiat kepada Nabi SAW. Laku saya jawaban dari Nabi SAW, yaitu la taghdab. Kak pepecat emosi, kak pepecat sili. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waqila, dan dikatakan la'alla as-sa'ila kana ghaduban. Sepertinya orang ini adalah orang yang pemarah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yansahu kullu wahidin min ashabihi bima huwa aula bihi wa yahtaju. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuang keadaan sahabatnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, nasihat yang sesuai dengan keadaan sahabat itu. Untuk Anda dengan nenek orang yang marah, pecatnya sili, wasiatan dia raksai. Apa nono? Ya, pepecat sini. Nah, nono sarasai nono pegawe kok. Sama itu surga. Surga mau. Ya, pepecat. Ya, pepecat sini. Karena sini nenek masyarakat muslimin beli dampak negatif timbulana akibat pecat sini nono. Pecat kita ceramawan dah, kita pecat sini, kan? Gendang berbiak sampai plek, misal, ya. Apa kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Iyyaka wal ghadab fa inna awwalahu junun wa akhirahu nadam. Hendaknya kalian menjauhi namanya cepat sini ini, karena awal itu sini itu adalah junun, jogang, barengan jogang dengan sini. Wa akhirahu nadam, dan akhirnya nyesel. Jangan di sini jamaran dengan jogang tanpa terkontrol, akhirnya aja nyesel. Sini dan timpa awannya sampai
talak dawan dah. Akhirnya misal gendang dah bebeak sampai plek misal. Akhirnya nyesel. Lagu jangan di sini jam marah dengan joga. Yang kok nan surutan tahan silinta si Nabi SAW. Ya terpecat sini lah atau gok. Gak pecat sini dekat Nabi SAW. Memang berat nenek. Karena sini nenek adalah memang tabiatta wah tolong si Allah Subhanahu wa taala sini. Ya, wah tolong si Allah Subhanahu wa taala dalam matinta. Jadi sifat bawaan ta ngarni sini. Lalu Islam memberikan arahan kepada kita untuk kita semampunya untuk bisa menahan arnin becat emosi ini. Ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Idhamal mafsadatil ghadabi wa ma yansha'u anhu. Begitu besarnya dampak buruk ya, kerusakan yang ditimbulkan dari ya, kemarahan ini. Akibat sini jadi bau ya antar bubuk mau sual kan gitu. Akibat apa nono? Ya no mampu kendalian silina. Jerang tawanta akibat marah. Gendang anak ta akibat marah. Besual dengan anda girang sampai sama polisi, saling polisian. Nah, akibat marah nih. Nah, jadi Islam memberikan tuntunan kepada kita untuk ya terpecat sini. Jadi dampaknya itu sangat besar yang ditimbulkan dari marah. Marah Kemudian di antara faedahnya zammal ghadabi wal bu'da an asbabi. Tercelanya sifat marah, tercela sifat marahnya wal bu'da an asbabi. Dan hendaknya seorang meninggalkan sebab-sebab dari marah itu. Hendaknya kita meninggalkan sebab-sebab dari marah itu. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang obat dari marah itu kan, obat dengan sili. Muntasirino ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah ini kan lekan setan. Ia makarnya dalam matinta. Ya. Dan setan itu terbuat dari api memangnya. Pegawaiannya membakar manusia. Ya. Ngompor-ngomporin. Memanas-manasin. Yang pokoknya jangan tasilikan sunahang kita entah kan dengan Nabi SAW wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus ta wudu. Lamun ta motang no suruh kita tokol. Kupena karena lamun ta motang no arah kemungkinan takin leka gitu kan. Leka. Becatkin ketu. Lamun tokol no sedikit anu lah pergerakan. Lamun ta tokol doang masih doang ya sini teno suruh kita tinduk. Kejok betul kan? Nono ya sarana-sarana Nabi SAW memberitakan kita untuk itu dalam menghadapi dampak buruk dari marah. Jadi kita sebisa mungkin untuk menahan marah dan menjauhi sebab-sebab yang mengantarkan kepada marah. Al-ghadabul mazmumu ma kana fi umurid dunya. Marah yang tercela maka nafi umurid dunya, yaitu pada perkara dunia. Oleh sebab itu para ulama membagi marah ini menjadi dua. Ya nasahlaku marah memang tercela. Harap marah sini terpuji hendak. Lalu ahlaku perkara dunia ini bapak kita marah itu dia tercela. Tercela yang perkara dunia aja. Ini bapak kita sini. Ya. Wal ghadabu al mahmud maka lillahi wa linusrati dini. Adapun marah yang terpuji yaitu karena Allah dan untuk menolong agama Allah. Wa kana alaihi salatu wassalam yaghdabu idza
intuhikat hurumatullah. Dan adalah Nabi SAW itu marah, memang beliau pernah marah Nabi SAW. Silih dan Nabi SAW. Ya, apabila dilanggar ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW manusia. Namun menyangkut agama aja silih dan Nabi SAW. Ya. Lamun bebea iana sembahyang, mau cocok ke sini pun bebea iana sembahyang. Bebea iana mele ngaji, cocok ke sini. Lalu mun perkara-perkara dunia aja, iana cocok ke sini. Girang kudul enak. Girang kudul aja. Sedang apa misalnya, nono aja ya perkara dunia, iana cocok ke sini. Ya. Belakang HP misalnya, aduh, karena dia cocok ke sini. Ya. Ada yang Diisi dengan di becat sini nono adalah yakna kurang keimanan timpak takdir, paro. Lamun beriman timpak takdir aja, belak HP no kan takdir. Wan catat si Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti nyebabang ya, iya anak agak lemah ya, dia nak becat sini. Nah. Lalu mau perkara dunia, perkara agama, ya dipuji kita, marah pada hal itu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, taujihun Nabi sallallahu alaihi wasallam, taujihun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa isda'uhu an-nasihata al-jami'ata li kulli khairin wa hiya an-nahyu 'anil ghadab lima yatarattabu 'ala halatil ghadabi min sururin wa min mafasidi. Ya. Marah yang tercela yaitu marah yang disebabkan oleh urusan dunia. Nabi SAW pernah bersabda, ya, pernah diceritakan dari Nabi SAW, ma khayyara Rasulullah SAW baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isman. Tidaklah Nabi SAW diberikan pilihan ya pada dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah selama tidak ada dosa di situ. Lamun dengan yang pilihan Nabi SAW aja pilih imudaan. Yang pun agama Islam nu mudah ya tulah nyulit-nyulit tanglek ta. Mun berat lalu pilih imudaan. Nur sifat Nabi SAW. Ini apa perkara agama ini? Perkara Islam ini imuda pilih dari Nabi SAW. Fa in kana isman kana ab'adan nas minhu wa ma an intaqama Rasulullah SAW li nafsihi illa an tunhaka hurmatullahi fayantaqima lillahi biha. Dan adalah Nabi SAW tidak pernah membela dirinya, membela pribadi jika beliau disakiti. Lalu namun menyangkut ya batasan Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau orang yang cepat marahnya. Namun melanggar agama, sedangkan beliau cepat marah. Lalu menyangkut diri lecehan ya ada pecat sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala karing saya. Hadis yang ke-49. Yang kira Isa karing 6 menit dah. Mungkin Arab kedua dulu. Sabar dulu. Ud, sila. Musul, Ud. Oh, iya. Banyak. Arah ke. Hah? Hadis yang ke-49, hadis yang ke-49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Selalu saja bala menimpa seorang mukmin, ya nara pekatna musibah nimpa seorang mukmin atau mukminah, sama mukmin atau mukminah dengan nina atau dengan mama mukmin, fi nafsihi pada dirinya, misal penyakit ya suwe ya sakit
binafsihi. Orang sakit sampai mati. Wa walidihi, atau dari anaknya, musibah dari anaknya, anaknya sakit. Suwe bertahun-tahun. Mayazal, no mayazal no senantiasa. Artinya mayazal selalu melekat bala itu, musibah itu. Kira pekatna ka musibah nimpaya dengan nenek pada dirinya dan anaknya, wa mali, dan hartanya, ya, bangkrut hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atu, sampai ya berdait barang Allah Ta'ala yang yang dosa sama. Hebat nenek, ya. Sakit. Lalu sakit mau nenek. Sepanjang hidup mau yang mau musibah. Lalu sabar ya, mengharap pahala tindakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai berdait barang Allah Subhanahu wa taala ya yang kesalahan. Yang pokna ya taulah ngeluhang ya kan musibah di mau tanu. Afadal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-mu'minu mu'arradun lil ikhtibari bil alwani minal bala. Mukmin itu memang objek musibah. Jadi Allah nyipta kita di dunia ini ante dan uji kita kan. Ya nara kita hidup tanpa ujian. Pasti ujian ini. Ya. Bisyaratul mu'mini al-mubtala. Akan tetapi ketika seorang mukmin diuji, hendaknya kita memberikan kabar gembira timpa dengan mukmin. Ya, Allah SWT berfirman, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan lapar dan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan dan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang poknakan lamun dengan sakit no la ba'sa tahurun, kan? Gitu. Ya nak kumpi penyakit pen ini, insyaallah pembersihan dosa. La ba'sa tahurun insyaallah. Ye nono tabaca abada ya dengan pinjaman tanu, ya, nak kumbi penyakit ini, insya Allah bersiap dosa. Namun tersakit, ya, nolak beli penyakit no bersiap dosa, ibeci no, para hadis-hadis pembacaan no, sampai tusukan duri kan bersiap dosa. Kayak naik sih berangkat bersiap dosa. Lagu syaratnya no tersabar. Berharap pahala dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Memang manusia ini tempat ujian, tempat objek ujian. Kemudian di antara faedahnya, sidqul imani yatajalla 'indal masaibi wal mihan, amma dhaful iman fasur'ani ma ya'tari sahibahu at-taraddud wa su'ul dhann billah bi aqalli musibah kama huwa halul munafiqin. Ya. Kebenaran iman, ya, diuji kebenaran keimanan kita itu ketika kita ditimpa musibah. Jangan dengan yang kita musibah si Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan uji iman no. Ya, dan uji iman. Adapun orang yang lemah imannya, maka dia akan mengeluh dan suuzon kepada Allah SWT, berburuk sangka kepada Allah SWT. Ya, yang pokoknya jangan menguji tes Allah SWT, tersyukurlah. Kemudian tabau syukur betul tersabar, tertahan ya. Kemudian tabau sampai syukur dia. Jangan bau lihat sampai syukur timpa musibah mengenabrak halu. Lagu tersabar, harap pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Musibah masyarakat muslimin, pemilih sabar ke pemilih yang sabar, gina tetap terjadi. Ya, ketentuan Allah nono. Fa'alul lima yurid, Allah nono gawe
Apa aja milih Anda? Yaf'alu innallaha yaf'alu ma yasha. Semuanya Allah itu melakukan apa yang Dia inginkan, yang Dia kehendaki. Ya, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti berlaku timpa kita. Apakah perkara nono adalah demen kita atau perkara nono adalah nia kita yana kangguamnya sih angan ta si atenta. Ya. Jakana perkara nono adalah demen anta, syukur ketimpa Allah Subhanahu. Namun perkara nono adalah berat, kita nerima ya, batas sabar. Lalu pasti ke berlaku, pasti berlaku ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, mungkin ada teman-teman melalui persilakan. Oke, pikiran sini. Mungkin tadi coba bangsa ini sudah. Nah, di antara dampak silin ini, pecat silin masyarakat muslimin, dapurna kadang-kadang lemah jantung kita pecat mati, pecat silin. Kisah dah nyempitan rezeki karena pecat silin ini dapur para ulama. Ya, jadi pecat silin itu adalah nyempitan rezeki. Kita coba bangsa ini. Fa'alun lima yurid. Allah nggawe apa aja nyediang nanu. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Apa aja milih nang gawe ya no. Gawe dia si Allah. Dampiang epe musibah ke ngombeang dae epe. Dan tahan ke musibah lu dekat epe. Ngombeang dae epe senang-senang no. Ngombeang menenda. Kanggo ida Allah Subhanahu wa taala. Namun kita no panjang nenek, bata terima apa yang ngombeang dari si Allah Subhanahu wa taala. Namun sesuatu yang kita senangkan, ya, culuk kita ngombeang dari si Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita. Lamun musibah ngombeang di kita, sabar. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba.